Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TIA 19A4 di sini akan mempresentasikan tugas kelompok sistem terdistribusi. Saya Bayu Rizky Chandra Purnama. Dan saya Ananta Al-Fatah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem terdistribusi yang berjudul sistem terdistribusi berbasis web. Latar belakang, sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengirim pesan atau message passing. Komponen yang ada pada jaringan komputer yang telah terdistribusi akan saling berkomunikasi, koordinasi, bahkan cukup bisa dilakukan menggunakan pengiriman pesan saja. Dalam hal ini, saluran komunikasi biasanya dilakukan menggunakan jaringan LAN atau yang dikenal dengan nama Local Area Network. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang di atas. Perumusan suatu masalah adalah sebagai berikut. 1. Sebut dan jelaskan tipe dan jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi tersebut. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya secara rinci. 2. Bagaimana peran WW dan IP dalam proses sistem terdistribusi. Jelaskan proses sistemnya, file, name service, share data, dan transaksinya. Dalam sistem terdistribusi perlu adanya keamanan. Mengapa? Jelaskan dan beri contoh kriptografi dan firewall. Tujuan. Dalam melihat perumusan masalah yang ada, maka tujuan tersebut dijelaskan sebagai di bawah ini. 1. Sebagai proyek UAS sistem terdistribusi. 2. Menambah wawasan tentang sistem terdistribusi. Mas Ananta, boleh dilanjutkan? Atas sedikit. Bab 2 pembahasan 2.1 tipe dan jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Kami dari kelompok kami yaitu memilih LAN, Local Area Network, yaitu LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar. Contohnya ya di perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan LAN. Dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari komputer lain. Selain itu, komputer yang terhubung dalam LAN juga dapat menjalankan hardware seperti printer dari komputer lain, chatting dengan pemilik komputer lain, atau main game bersama. Selain beroperasi dalam ruangan terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu organisasi. Sebenarnya server yang bisa mengendalikannya. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Bawah. Kelebihan menggunakan jaringan dengan sistem LAN. Yang pertama yaitu melakukan transfer file melalui suatu server pengantar. Keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. B. Dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. C. Penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. D.
keamanan kerahasiaan dan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengaturan password. E. Tidak banyak penggunaan kabel. F. User interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. G. Bisa menciptakan jaringan hubungan antara sistem dan berbagai merek. H. Sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. I. Jaringan LAN membuat kita mengcopy data antara komputer dan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Bawah. J. Karena banyak sistem yang terhubung, maka dengan jaringan LAN komputer dapat dihubungkan dengan beberapa, termasuk serat optik, kabel pasang, cahaya inframerah, isyarat radio, dan kabel pasangan. Hubungan-hubungan tersebut merupakan topologi yang fungsinya menjalankan tugas atas pesan dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian yaitu kekurangan dari jaringan LAN atau tipe jaringan LAN. Yang pertama yaitu jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Software harus dirancang untuk multi-user atau banyak pengguna. Oke, LAN begitu lambat di speed modemnya. Kemudian yang D, karena semua komputer PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lain juga bisa terinfeksi virus. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas oleh pihak lain atau di luar dari perusahaan. F. Mengenai lokasi LAN hanya dapat terhubung antara komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus, dalam satu ruang, dengan menghubungkan mini komputer. Sebenarnya LAN mampu lebih dari satu gedung, namun hubungan jaringannya cukup tidak memadai. Selanjutnya disampaikan oleh teman. Untuk peran WW dan IP dalam proses sistem terdistribusi. IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Alamat IP sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. IP address sebagai identitas alamat perangkat setiap perangkat. 2. IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Pengertian WW atau bisa disebut juga World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URL untuk mengenali sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladen web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. Fungsi WWW atau World Web tersebut ialah 1. Web service, 2. Search engine, 3. Web hosting, 4. Portal. Jelasnya proses sisternya file, name service, share data, dan transaction-nya. 1. Proses dalam sistem distribusi. A. Proses suatu program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara beruntun. B. Dalam proses terdapat program counter menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Stack, tempat penyimpanan temporer yang dibutuhkan selama program dieksekusi. Data section mengandung variabel global dari suatu proses. C. Sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. 2. File sistem terdistribusi. Distributed file system disingkat adalah file sistem yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network.
Tujuan utama dari file terdistribusi yaitu mencontoh fungsi dari sistem file non-terdistribusi pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan. Dimulai dengan pembahasan mengenai sistem storage terdistribusi dan non-terdistribusi. Sistem file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka pemrograman yang bagus dalam storage disk. Setelah itu, mereka menambahkan fasilitas seperti control access dan mekanisme file logging yang membuatnya menjadi lebih berguna dalam pengiriman data dan program. 3. File service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file service adalah implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atau lebih mesin. Jadi bisa dijalankan lebih dari satu mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak asas file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. 4. Sharing data. Sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Sharing dapat dilakukan terhadap file dokumen atau software dalam drive atau folder atau dalam CD-ROM, sharing perangkat printer dan CD-ROM, dan sharing jaringan koneksi internet. Untuk melakukan sharing, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, jaringan sudah terkoneksi dengan baik, protokol sharing file dan printer sudah terinstall, sistem sharing dengan benar. 5. Transaction. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Di BMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Untuk itu, transaksi selalu merubah basis data dari suatu kondisi konsisten ke konsisten lain. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. A. Jika dilaksanakan secara lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. B. Jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke dalam konsisten sebelumnya. Rollback. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ananta. 2.4. Dalam sistem terdistribusi perlu adanya keamanan. Mengapa? Jelaskan dan beri contoh kriptografi dan firewall. Pertama yaitu mengapa sistem terdistribusi perlu adanya keamanan, yaitu untuk kebutuhan melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi, dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Kebutuhan ini muncul karena sumber tersebut digunakan secara bersamaan. Kemudian ada beberapa ancaman keamanan yang dapat mengancam suatu sistem, yaitu pertama, leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, atau orang kita lagi mengirim pesan kepada tujuan, tapi ada orang lain yang bisa melihat file tersebut. Kemudian tampering, pengubahan informasi yang tidak legal.
Contohnya ya, kita mengirim informasi kepada orang lain, kemudian ada pihak ketiga yang mengubah informasi tersebut. Kemudian yaitu yang ketiga, vandalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Contohnya ya virus, dia mengganggu sistem dalam software gitu. Nah, kemudian yaitu penjelasan dan contoh kriptografi dan firewall. Yang pertama yaitu kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Proses utama pada kriptografi yaitu ada dua. Yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim dirubah menjadi bentuk yang hampir tidak dapat dikenali sebagai informasi pada awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi, adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk yang disamakan menjadi formasi awal. Ini contoh gambar pada enkripsi dan deskripsi. Kemudian yaitu firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai jenis virus, malware, dan serangan dalam bentuk lainnya. Tugas utama firewall dalam sebuah komputer adalah memonitor dan mengontrol semua koneksi masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall komputer adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Manfaat firewall untuk komputer yang pertama yaitu melindungi komputer dari akses jarak jauh yang tidak sah. Contohnya ya, ada orang yang jarak jauh yang bisa mengakses komputer kita, itu salah satunya untuk melindungi dari seperti itu. Kemudian yang B, dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan. Kemudian yang C, yang ketiga, menjadikan gaming online lebih aman. Contoh aplikasinya yaitu contohnya Komodo Free Firewall, contoh aplikasinya. Kemudian yaitu yang kedua Zone Alarm Free Firewall dan TinyWall. Itu salah satu contoh dari aplikasi dari firewall. Bisa dicari sendiri di Google. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup 3.1 yaitu kesimpulan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubungan ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terdistribusi terlihat sebagai satu komputer, dan tujuan utama sistem terdistribusi yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan terkontrol dan efisien. Dari semua kesimpulan kita dapat mengetahui masalah yang ada dalam sistem terdistribusi, yaitu ada tiga masalah. Yang pertama di bagian softwarenya contoh di bagian perangkat lunaknya, kemudian di bagian jaringan apa yang akan digunakan, kemudian di bagian keamanan, bagaimana keamanan itu bisa bekerja untuk sistem tersebut, untuk software tersebut, supaya tidak datanya tidak ada yang bocor. Kemudian mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Wahyu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kalimat atau kekurangan dalam melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.